Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Haq dengan NIM 1001112 820 25116. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai studi observasional. Adapun poin pembahasan kita pada kali ini ada tiga, yaitu yang pertama mengenai studi cross-sectional, yang kedua studi case control, dan yang ketiga studi cohort. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu studi observasional. Studi observasional merupakan studi epidemiologi dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian tanpa intervensi terhadap subjek penelitian. Peneliti hanya melakukan pengamatan dan pengukuran objek yang diteliti, kemudian melakukan analisis untuk membuktikan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Unit analisis dalam penelitian ini dapat berupa data agregat ataupun data individu. Selanjutnya kita akan masuk kepada studi cross-sectional. Studi cross-sectional merupakan studi yang meneliti sekaligus suatu faktor pajanan atau exposure dan sebuah penyakit atau masalah kesehatan tanpa arah dimensi penyelidikan tertentu atau non-directional dimension. Peneliti yang menggunakan desain cross-sectional melakukan pengamatan atau pengukuran paparan dan outcome dalam satu waktu. Jenis data yang digunakan dalam studi ini dapat berupa data sewaktu dan juga data historis. Studi cross-sectional biasa juga dikenal sebagai studi prevalensi atau survei. Data yang dipakai biasanya dikumpulkan dengan cara kuesioner, wawancara, pemeriksaan, tes darah, dan juga rekam medis. Ukuran asosiasi yang bisa digunakan pada penelitian cross-sectional ini adalah prevalence ratio dan juga odds ratio. Adapun kelebihan dan kelemahan dari studi cross-sectional, yang pertama kita akan masuk kepada kelebihan dari studi cross-sectional. Yang pertama, dapat melihat prevalensi penyakit atau masalah kesehatan di suatu populasi bila sampel yang diambil representatif. Yang kedua, sumber daya yang digunakan cenderung lebih sedikit, terutama pada segi waktu dan juga biaya. Yang ketiga, sebagai langkah awal dalam melihat hubungan variabel. Yang keempat, bila dilakukan dengan berulang dengan metode yang terstandarisasi dan sampel diambil secara acak, maka kita bisa menggambarkan tren. Yang kelima, informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. Yang keenam, analisis statistik lebih sedikit. Dan yang ketujuh, desain tidak terlalu rumit. Adapun kelemahan dari studi cross-sectional ini yaitu yang pertama, tidak dapat melihat hubungan sebab akibat karena studi ini mengamati paparan dan outcome di waktu yang sama, sehingga tidak dapat dijelaskan apakah paparan terjadi lebih dahulu daripada outcome. Yang kedua, hanya dapat melihat kasus yang selamat, kasus yang meninggal karena penyakit yang diamati tidak tergambar. Yang ketiga, sulit dilakukan untuk penyakit atau masalah kesehatan yang jarang terjadi. Yang keempat, sulit dilakukan untuk penyakit yang masa inkubasi atau masa penyakitnya pendek. Selanjutnya adalah studi case control. Studi case control merupakan desain penelitian epidemiologi yang arah pengusutannya retrospektif. Penelitian ini diawali dengan memilih kasus atau individu yang mengalami penyakit atau masalah kesehatan yang diteliti. Kemudian, memilih kontrol atau individu yang tidak memiliki penyakit atau masalah kesehatan yang diteliti. Studi case control juga memberikan cara yang relatif sederhana dalam melakukan penelitian pada penyebab kasus, terutama pada penyakit langka. Aspek penting dari studi kasus kontrol adalah penentuan awal dan durasi pajanan untuk kasus dan kontrol. Studi kasus kontrol dimulai dengan pemilihan kasus. Kasus-kasus yang dipilih harus mewakili semua kasus dalam kelompok populasi tertentu. Kasus-kasus dipilih atas dasar penyakit dan bukan pajanan. Kontrol haruslah mewakili orang-orang yang akan ditunjuk sebagai kasus studi jika mereka telah mengalami penyakit. Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari studi case control. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu cocok untuk penyakit atau masalah kesehatan yang jarang terjadi. Yang kedua, studi case control relatif murah dan juga cepat. Yang ketiga, dengan menegakkan asosiasi, hasil penelitian sudah menunjang ke arah dukungan hipotesis kausal. Yang keempat, kebutuhan jumlah sampel relatif sedikit dibandingkan untuk penelitian cross-sectional ataupun cohort. Jika ada kelebihan, maka ada kekurangan. Adapun
kekurangan ataupun kelemahan dari studi case control, yaitu yang pertama, rentan recall bias karena informasi tentang peristiwa masa lalu tergantung pada daya ingat subjek. Yang kedua, data diperoleh secara sekunder seringkali tidak lengkap dan tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, kriteria diagnosis yang dipakai berbeda antar petugas kesehatan, menyebabkan perbedaan diagnosis kasus maupun juga kontrol. Yang keempat, memungkinkan adanya bias seleksi karena kasus yang diperoleh dari rumah sakit mungkin tidak representatif dari populasi yang sakit. Nah, ukuran asosiasi yang bisa digunakan dalam penelitian kasus kontrol adalah odds ratio. Odds ratio merupakan pengganti dari nilai relative risk. Odds kasus pada studi kasus kontrol merupakan perbandingan jumlah kasus yang terpapar dibagi dengan yang tidak terpapar. Sedangkan odds pada kontrol merupakan perbandingan antara jumlah kontrol terpapar dibagi dengan yang tidak terpapar. Selanjutnya, kita masuk kepada studi cohort. Studi cohort disebut juga penelitian insiden atau penelitian prospektif. Studi ini diawali dengan pengamatan terhadap populasi yang sehat. Populasi studi dibedakan berdasarkan paparan yang akan diselidiki, kemudian diamati selama beberapa waktu untuk kemudian dilihat outcome ataupun dampaknya. Data tentang keterpaparan dan penyakit mengacu pada titik waktu yang berbeda. Studi cohort juga bersifat longitudinal. Ada dua jenis cohort. Yang pertama yaitu cohort prospektif dan juga cohort retrospektif. Cohort prospektif merupakan suatu penelitian survei yang paling baik dalam mengkaji hubungan faktor risiko dengan efek ataupun penyakit. Dalam cohort prospektif, faktor risiko atau faktor penelitian diukur pada awal penelitian, kemudian dilakukan follow-up untuk melihat kejadian penyakit di masa yang akan datang. Lamanya follow-up dapat ditentukan berdasarkan lamanya waktu terjadinya penyakit. Cohort retrospektif disebut juga sebagai studi cohort historis karena semua data keterpaparan dan efek telah dikumpulkan sebelum dari studi yang sebenarnya dimulai. Adapun keuntungan dari cohort retrospektif ini adalah informasi yang diberikan jauh lebih murah daripada informasi dari studi cohort prospektif dan dapat memberikan hasil yang lebih cepat juga karena tidak perlu menunggu penyakit itu terjadi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari studi cohort, yaitu yang pertama, kelebihan merupakan desain terbaik dalam menentukan insiden yang melihat perjalanan penyakit atau efek yang diteliti. Yang kedua, menilai kausalitas dengan lebih baik dibandingkan studi observasional lainnya karena kejelasan alur paparan terjadi sebelum efek. Yang ketiga, bias informasi dapat diminimalisir. Yang keempat, masalah etika lebih sedikit dibandingkan dengan studi eksperimental. Yang kelima, incident rate atau relative risk dapat langsung diukur. Lalu, outcome yang dapat diukur lebih banyak. Adapun kelemahan dari studi cohort ini, yang pertama, sampel yang diperlukan cukup banyak. Yang kedua, waktu follow up yang dibutuhkan cukup lama. Yang ketiga, biaya yang diperlukan selama studi relatif lebih besar dibandingkan dengan desain observasional lainnya. Yang keempat, rentan akan loss of follow-up yang bisa mempengaruhi hasil penelitian nantinya. Yang kelima, dapat menimbulkan masalah etika karena peneliti dianggap membiarkan subjek terkena paparan yang dicurigai atau dianggap dapat merugikan subjek nantinya. Yang terakhir, kurang cocok digunakan untuk meneliti penyakit yang jarang terjadi. Nah, adapun ukuran asosiasi yang bisa dipakai pada penelitian cohort adalah relative risk dan bisa juga dengan menghitung nilai odds ratio. Adapun rumus dari relative risk yaitu insiden kumulatif kelompok terpapar dibagi dengan insiden kumulatif kelompok yang tidak terpapar. Baiklah, sekian materi studi observasional yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.